Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Indrianiatmaja, NIM 17170513888. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Ketepatan Bankrupt Prediction Model untuk Memprediksi Financial Distress. Pada saat ini, dunia telah digemparkan karena adanya penyebaran virus COVID-19. Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang negatif. Tingginya ketidakpastian saat pandemi COVID-19 berdampak berat pada kondisi dunia usaha di tanah air. Adanya pandemi COVID-19, tidak sedikit jumlah perusahaan terkena dampaknya, bahkan perusahaan-perusahaan sampai harus banting setir. Hal ini membuat perusahaan harus melakukan berbagai perubahan terobosan yang inovatif untuk bisa bertahan baik dari segi alokasi dana dan kebijakan operasional. Perusahaan pun harus membuat suatu keputusan yang tepat untuk merombak strategi agar roda bisnis bisa berjalan. Penyebaran COVID-19 ini memberikan dampak yang sungguh luar biasa pada berbagai sektor bisnis. Banyak bisnis yang terpaksa gulung tikar karena tak bisa bertahan di tengah hantaman COVID-19. Berbagai sektor bisnis terkena dampak dari adanya COVID-19 ini, seperti sektor pariwisata, penerbangan, insentif, otomotif, properti dan real estate, keuangan, perdagangan, jasa, hingga investasi. Sektor properti dan real estate menjadi salah satu yang terdampak serius akibat pandemi COVID-19, terutama dari sisi permintaan. Salah satu yang paling terasa adalah masyarakat menahan pembelian hunian. Sektor properti pun masih belum mampu bangkit dari keterpurukannya. Terbatasnya mobilitas masyarakat pun mengubah pendekatan pemasaran properti yang semula banyak melalui expo atau pameran secara langsung hingga sekarang menjadi virtual. Banyak sektor industri yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, salah satunya yakni subsektor properti dan real estate. Contohnya yakni pada PT Bumi Serpong Damai Tbk yang mencatat penurunan tajam pada kinerja kuartal 1 pada tahun 2020. Pendapatan emiten berkode BSDE untuk kuartal pertamanya pada tahun 2020 rontok pada 57,1% jika dibandingkan dengan kuartal 4 pada tahun 2019. Sementara secara tahunan penurunan tercatat sebesar 8,2%. Penurunan pendapatan dipicu oleh redupnya segmen bisnis dari penjualan tanah, bangunan, dan strata. Selanjutnya, peringkat emiten properti PT Modern Realty Tbk yang awalnya mencapai peringkat CAA1 menjadi CA dengan prospek kedepannya tetaplah negatif, yang dimana CAA1 ini berarti obligasi yang semula memiliki resiko besar atau tidak kokoh lalu diubah menjadi CA, yang artinya tingkat spekulatif yang tinggi dan kemungkinan atau amat mungkin sekali terjadi gagal bayar, namun masih ada harapan atas pengembalian bunga dan pokok hutang. Penurunan peringkat ini mengidentifikasikan adanya kemungkinan risiko gagal bayar pada PT Modern Realty Tbk dalam waktu dekat ini karena perputaran kas yang kurang baik. Maka hal ini menjadi ancaman pelit bagi emiten tersebut. Fenomena lain dari financial distress adalah banyaknya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas, di mana ditunjukkan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditornya. Tercatat 3 pengembang besar mulai tak kuat membayar utang, bahkan sudah ada yang digugat failit. Pandemi COVID-19 membuat perusahaan properti tersebut semakin kesusahan, apalagi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Industri properti memang sedang mengalami tekanan karena perlambatan penjualan. Beberapa emiten properti yang mengalami penurunan rating obligasi yakni yang pertama PT Agung Podomoro Land Tbk, lalu PT Modern Realty Tbk, dan PT Alam Sutera Realty Tbk. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya gagal bayar maupun risiko tinggi terhadap perusahaan tersebut. Tahap awal kebangkrutan suatu perusahaan biasanya diawali dengan kesulitan keuangan atau dikatakan dengan financial distress.
Kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana kesulitan keuangan yang dialami sebuah perusahaan sudah sangat parah sehingga perusahaan tersebut tidak mampu lagi beroperasi dengan baik. Analisis prediksi kebangkrutan penting dilakukan untuk memperoleh peringkat awal mengenai potensi kebangkrutan perusahaan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut terdeteksi, maka semakin baik bagi pihak manajemen dikarenakan pihak manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai perbaikan pada perusahaannya. Demikian pula dengan pihak kreditor dan pihak pemegang saham dapat melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi pada perusahaannya. Maka ada banyak model yang dapat digunakan dalam memprediksi financial distress. Nah, munculnya berbagai prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial distress. Hal ini dikarenakan prediksi ini sebagai alat atau sarana memberitahukan sebelum terjadinya krisis atau keadaan sulit. Beberapa alat prediksi kebangkrutan yang dapat digunakan yaitu model Altman-Score, model Sprint, dan model Xmijewski. Model analisis tersebut dikenal karena selain caranya mudah, keakuratan dalam menentukan prediksi financial distress juga sangat akurat. Selain ketiga model tersebut, masih ada beberapa jenis model yang digunakan dalam memprediksi keadaan financial distress. Misalnya saja model Grover, model Hodgson, model Fulmer, dan model CAS-Score, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia, penelitian tentang model prediksi kebangkrutan telah banyak dilakukan, umumnya menggunakan model Altman, model Sprint, dan model Xmijewski, sementara model lainnya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan memprediksi kebangkrutan perusahaan subsektor properti dan real estate dengan menggunakan model Altman-Score, model Foster, dan model Hodgson. Model Altman dipilih karena model ini banyak digunakan, relatif mudah, dan memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi dalam melakukan prediksi kebangkrutan, dan diaplikasikan pada seluruh jenis perusahaan. Untuk pemilihan model Hodgson disebabkan model ini jarang dipergunakan, sama dengan model Foster. Model Foster masih jarang dipergunakan. Nah, dalam penelitian ini model Hodgson mengembangkan model logit, yang dimana variable dependent atau output bersifat kotomi, yang artinya hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu bangkrut dan tidak bangkrut dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pemilihan model Foster pada penelitian ini karena tingkat akurasinya mencapai 100%. Dengan adanya pemaparan latar belakang tersebut, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama yaitu adanya perusahaan subsektor properti dan real estate yang mengalami kesulitan keuangan yang mengidentifikasikan akan terjadinya kebangkrutan. Yang kedua, adanya pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu faktor penyebab adanya financial distress. Lalu terdapat rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan prediksi antara model Altman, model Hodgson, dan model Foster dalam memprediksi financial distress? Yang kedua, manakah bankrupt prediction model yang tepat dalam memprediksi financial distress? Kajian teori. Green teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal, yang menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris dan isyarat atau sinyal dari suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana prospek dari perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, financial distress. Menurut Swetno, tahun 2013, financial distress merupakan salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan dalam hal keuangan perusahaan, sedangkan masih banyak faktor-faktor di luar keuangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Setiap perusahaan yang mengalami financial distress tidak selalu akan mengalami kebangkrutan, tergantung dari pihak manajemen bisa mengatasi permasalahan ini atau tidak, karena pada dasarnya financial distress merupakan sinyal kebangkrutan suatu perusahaan. Sehingga model financial distress perlu untuk dikembangkan lebih lanjut guna membentuk suatu prediksi mengenai kondisi keuangan perusahaan di masa yang mendatang. Prediksi kondisi keuangan tersebut kemudian dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan tindakan antisipasi untuk menghindari terjadinya kebangkrutan. Selanjutnya, laporan keuangan.
Menurut Sari 2018, laporan keuangan merupakan catatan keuangan dari suatu periode akuntansi yang digunakan untuk kinerja usaha tertentu, untuk menilai perkembangan usaha dan tanggung jawab dalam pengaturan keuangan. Pelaporan keuangan menyediakan informasi mengenai pengelolaan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang saham mengenai pemakaian sumber ekonominya, meliputi pemeliharaan dan penyelamat sumber ekonomi perusahaan, efisiensi, profitabilitas, pemakaian, dan perlindungan dari kemungkinan ekonomi yang tidak menguntungkan. Model prediksi financial distress. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Munculnya berbagai model prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial distress. Karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada kondisi krisis atau kebangkrutan. Model prediksi kebangkrutan merupakan salah satu teknik dan alat prediksi status perusahaan di masa depan yang memperkirakan peluang terjadinya kebangkrutan dengan menggunakan gabungan rasio keuangan. Berikut terdapat model prediksi kebangkrutan. Yang pertama itu ada model Grover, yang kedua model Xmijuski, yang ketiga model Sprint, yang keempat model Datastream, selanjutnya model Fulmer, model CA-Score, model Altman, model Foster, dan terakhir model Holson. Kerangka berpikir dan hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat perbedaan prediksi antara model Altman, model Foster, dan model Holson dalam memprediksi financial distress. Hipotesis kedua, model Foster yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model lainnya. Rancangan penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data berupa angka dan secara deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran hasil yang jelas dari permasalahan yang sedang diteliti. Lalu selanjutnya, populasi dan sampel pada penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate, yaitu sebanyak 61 perusahaan, dan pada sampel penelitian ini sebanyak 21 perusahaan properti. Metode dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Metode dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi dari kedua model prediksi financial distress dari perusahaan subsektor properti real estate dan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2020. Lalu uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji Parrot Simple T-Test. Lalu ujian ketepatan model prediksi. Pengujian ini digunakan untuk menguji model mana yang paling tepat. Perlu menghitung tingkat akurasi Bankruptcy model prediction. Selanjutnya adalah membandingkan antara hasil prediksi dan kategori sampel pada seluruh sampel yang ada. Tingkat akurasi menunjukkan berapa persen model memprediksi dengan benar dan keseluruhan sampel yang ada. Sekian presentasi proposal saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.